اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini kita diberi kesempatan, diberi sehat, diberi iman Islam. Mudah-mudahan iman Islam itu masih tetap melekat pada kita sampai akhir kita nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita nanti tergolong hamba Allah yang husnul khotimah. Amin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami ikut serta menyampaikan tentang puasa Ramadan, bahwa ibadah Ramadan itu diwajibkan untuk kita semua umat Islam, sebagaimana yang sering kita dengar, sering kita baca, bahwa di dalam Al-Quran sudah diterangkan surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah yang diwajibkan yaitu dalam rukun Islam dari diterangkan diantaranya adalah ibadah puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan itu kita diwajibkan atau diharuskan menahan lapar dan minum serta menghindari hal-hal tertentu yang disyariatkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, berbeda dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, penuh rahmah, penuh maghfirahnya. Tentu kita umat Islam hendaknya perbanyak, atau mari kita perbanyak amal soleh, amal ibadah, baik itu ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, di mana amalan kita di bulan Ramadan pahalanya adalah luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak heran kalau umat Islam kita lihat sendiri di kampung-kampung, di kota atau di pelosok dan di mana saja, mereka selalu merebut dan mencari amalan atau pahala di bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah, diberi pahala yang berlipat ganda. Satu contoh, kita banyak tadarus, kemudian juga banyak sholat-sholat sunnah, kemudian amalan-amalan yang lain seperti sedekah. Banyak sekali mereka itu memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan tanpa disuruh, tanpa diminta. Kita umat Islam sudah menjemput pahala itu, termasuk sholat berjamaah, di mana kalau tidak bulan Ramadan
masjid, langgar, musola itu mungkin tidak sepenuh seperti bulan yang istimewa sekarang ini. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, alhamdulillah kita umat Islam turut bersyukur banyak sekali umat Islam yang istibaqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Di situ ada kesempatan untuk berinfak atau bersodakoh, atau dalam bahasa biasanya ada kotak amal. Kemudian di dalam sholat itu, di antara sholat tarawih itu banyak sekali mereka umat Islam tidak akan meninggalkan untuk, walaupun itu sifatnya sholat sunnah, karena kita tahu pahalanya berlipat ganda. Saudaraku pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, berbicara tentang sholat jamaah atau sholat tarawih, maka di sini kami ingin mengajak kepada kita semua umat Islam bagaimana kita memperhatikan para jamaah sholat tarawih atau sholat-sholat yang lain tentang ketentuan-ketentuannya. Di situ diantaranya yang paling sederhana saja, mari kita perhatikan shaf-shafnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah shafnya seperti sudah terbiasa disampaikan oleh imam sholat Jumat biasanya, yaitu luruskan dan rapatkan barisan. Tetapi di masyarakat masih itu belum bisa maksimal. Terbukti ketika sholat masih ada saja sholat yang masih renggang, sholat yang kurang barisannya, shafnya kurang rapat sebagaimana yang disyariatkan di dalam agama Islam. Di situ kita perhatikan banyak sekali sholat-sholat atau jamaah yang kurang memperhatikan tentang shafnya. Berbicara tentang ini, saya ingat pernah mengikuti kajiannya salah satu tokoh Indonesia, yaitu tokoh agama, pernah mengatakan bahwa sholat berjamaah berbeda sekali dengan ketika kita mau senam atau berolahraga. Kalau kita mau senam atau berolahraga, biasanya bagaimana? Renggangkan barisan. Tapi kalau sholat beda lagi. Kalau sholat adalah luruskan, rapatkan barisan. Itu sebagaimana yang sering kali kita dengarkan, terutama untuk kaum laki-laki, kaum bapak-bapak atau remaja atau kaum laki-laki yang mengikuti sholat Jumat. Sering kali kita dengarkan itu. Memang itu suatu keharusan, kewajiban. Karena dengan sholat yang rapat, kita menjalani sholat itu akan terasa nyaman, akan terasa lebih khusyuk, akan terasa lebih menjiwai. Tetapi ketika sholat yang ada yang renggang, ada yang rapat, itu akan mengganggu pandangan pada orang yang sholat berjamaah itu. Ini lain bicara kalau berbicara tentang ketika kita di masa darurat. Kalau masa darurat kita maklum, kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Tetapi kalau sudah tidak masa darurat, maka renggang itu tidak ada, harus kita rapatkan sebagaimana yang disampaikan atau disabdakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan, rapatkan barisanmu, karena sempurnanya barisan adalah merapatkan barisan adalah bagian dari kesempurnaan di dalam sholat. Jadi memang seperti itu. Oleh karena itu, untuk kita semua saja, jika ada barisan atau shaf-shaf yang masih renggang, maka kita semua berkewajiban untuk memenuhi atau harus bisa menyesuaikan. Kalaupun masih kosong di depan, maka
penuhi dulu yang depan. Amalan ini mungkin nampaknya sepele, tapi ini adalah suatu kebaikan untuk kita semua. Kita masih ingat, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mempunyai pahala seperti yang orang itu kerjakan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan untuk semuanya, untuk kita semua umat Islam mudah-mudahan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه